Oke, jadi pada video kali ini saya akan tunjukkan kepada Anda cara Anda bisa daftar bisnis affiliate tanpa modal sampai Anda bisa dapat 10 juta per bulan. Apa yang harus Anda lakukan, apa itu affiliate, dan seperti apa detailnya, saya akan bagi menjadi beberapa video kecil-kecil ya. Jadi saya udah siapin kepada Anda minimal ada 5 materi utama yang akan saya bagikan kepada Anda. Jadi ini adalah sebuah video training di mana Anda bisa nonton di dalam playlist ya. Anda bisa nonton dalam playlist, saya udah siapin link playlistnya. Nah, ini dia. Nanti kita akan taruh juga di deskripsi atau di komen sehingga Anda nanti bisa masuk. Ini adalah playlist. Apabila nanti Anda mau nonton secara lengkap, karena mungkin nanti saya akan potong videonya, terus kemudian bagian berikutnya kok nggak ada Pak, gitu ya. Anda nonton nanti buka di bagian playlist ini, kristuteru.com/YT AFF Kris, YouTube Affiliate Kris gitu ya maksudnya ya. Nah, jadi saya akan tunjukkan kepada Anda apa itu affiliate, kenapa ini bisa menjadi sumber income baru buat Anda, lalu kemudian kalau misalnya Anda tertarik, Anda bisa lanjut nonton yang video berikutnya, cara daftar bisnis affiliate tanpa modal, step by step-nya seperti apa, lalu bagaimana cara Anda bisa ambil link affiliate Anda, cara setting komisi supaya komisinya nanti ditransfer dan masuk ke Anda. Lalu kemudian kita lihat bagaimana cara mempromosikan link affiliate tersebut. Dan terakhir, cara untuk dapat 10 juta per bulan dari affiliate. Nah, cara ini bukan cara praktek cepat kaya gitu ya. Karena ini tetap kita harus bekerja merekomendasikan sesuatu ke internet, ke sosial media. Bedanya adalah, ini adalah sesuatu yang bisa Anda kerjakan dari rumah. Nah, jadi saya akan langsung aja ajak Anda untuk bahas apa itu affiliate dan mengapa ini bisa menjadi sumber income baru untuk Anda. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Kristu Teru. Saya membantu teman-teman pebisnis, karyawan, profesional untuk bisa menemukan sumber income baru dari internet. Nah, hari ini, karena kita akan masuk ke dalam topik affiliate, saya mau mulai tentang apa itu affiliate, tapi sebelum itu kita lihat terlebih dahulu seberapa besar sebetulnya Anda bisa dapat sesuatu dari affiliate. Nah, saya punya seorang mentor namanya Peng Jun. Peng Jun ini anak muda yang tinggal di Malaysia, di mana dia pekerjaannya hanya merekomendasikan sesuatu untuk kemudian orang ambil kalau mereka suka gitu ya. Orang ambil dan dia bisa dapat komisi dari situ. Nah, jadi affiliate itu kalau saya boleh kasih kata kuncinya buat Anda adalah affiliate adalah kegiatan merekomendasikan sesuatu, merekomendasikan produk. Nah, produk apa yang bisa direkomendasikan? Ya, apa aja. Bisa dari makanan, makanan, baju, kafe, tiket gitu ya. Terus kemudian mungkin film, atau apapun itu, bisa sebetulnya ya, atau link juga bisa Anda rekomendasikan. Nah, ini menarik nih. Jadi ketika Peng Jun ini merekomendasikan sebuah tempat untuk membangun funnel website, bahasanya begitu ya, dia bisa dalam setahun itu mendapatkan sampai 1 juta US dollar. Anda bisa lihat di gambarnya. Jadi setiap hari ada 1.000 US dollar dia terima, 900 US dollar dia terima, kadang 2.000, kadang 3.000, dan seterusnya. Kadang lebih, kadang kurang. Beda-beda. Karena mungkin ya ada hari Sabtunya, ada hari Minggunya, ada orang pas tanggal muda, tanggal tua, dan lain sebagainya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, kenapa kok bisa dapat duit gede hanya dengan merekomendasikan sesuatu? Nah, prinsipnya begini. Anda coba lihat ya. Kalau seumpama Anda punya sebuah merek baju, terus kemudian Anda suka. Nah, pasti kan Anda pakai baju tersebut. Terus kemudian orang-orang itu bertanya-tanya nih sama Anda. Wih, bajunya bagus, gitu kan? Bajunya bagus. Beli di mana? Nah, Anda jawabnya apa? Oh, belinya di toko A.
Nah, harusnya dalam hitungan dunia affiliate, Anda itu akan mendapatkan komisi karena mereferensikan toko A, termasuk baju itu kepada teman Anda. Ya, jadi misalnya Anda ini Andi, terus kemudian ada Budi bertanya, tanya baju, terus Anda minta ke toko A. Nah, harusnya ketika Budi belanja ke toko A akan kasih komisi ke Anda bagi hasil karena Anda sudah mereferensikan. Loh, boleh nggak sebetulnya praktek seperti ini? Boleh. Dan itu sangat sah. Karena ibaratnya kita memperkenalkan tempat yang bagus. Yang menurut kita memang produknya oke gitu ya. Nah, hanya saja pada prakteknya di kenyataan ini sulit untuk kita bisa lakukan. Walaupun setiap hari kita cerita ke teman-teman, makanan di sana enak, ini ada gelato oke, ini ada tempat bermain anak asik gitu ya. Terus kemudian ada film baru bagus, itu paling sering. Terus kemudian teman Anda ngapain? Ya mereka kalau suka ya mereka nonton, nggak suka ya nggak apa-apa. Ya mereka akan berlalu begitu saja. Nah ini kegiatan namanya merekomendasikan produk. Nah, rekomendasinya ke siapa? Ke teman Anda, ke relasi Anda, ke orang baru juga boleh, dan seterusnya. Nah, itu adalah affiliate. Dan ketika Anda merekomendasikan produk ini, Anda akan mendapatkan komisi. Nah, kata kuncinya di situ. Jadi komisi ini adalah ya jasanya Anda lah, gitu ya. Nah, bedanya merekomendasikan produk yang biasanya dengan menggunakan affiliate, kalau Anda pakai affiliate, yang Anda rekomendasikan adalah link produk atau link toko. Ya, link produk atau link toko. Jadi linknya aja. Misalnya adalah christutero.com/Chris. Ketika orang ketik kata kunci ini, misalnya ya, yang asli aja deh, KDAM misalnya. Ketika orang klik ke kata kunci ini, si pemilik toko atau si pemilik produk akan tahu bahwa saya yang merekomendasikan. Kok bisa begitu? Karena link aslinya, itu misalnya begini ya, link aslinya ya. Itu ada kata kunci seperti, nah misalnya begini, ada kata kunci yang mungkin ibaratnya kayak nomor handphone kita. Ya, kata kunci yang, ini dari referensinya si Chris nih. Nah, si toko tahu. Sehingga ketika ada orang yang klik, itu canggih banget. Mereka bisa langsung tahu bahwa ini dari saya. Nah, oleh karena itu, Peng Joon ketika dia merekomendasikan link affiliate dia kepada orang-orang, mereka suka, terus kemudian mereka klik, mereka baca-baca, mereka tertarik, mereka beli sendiri. Anda repot nggak? Enggak. Ternyata, kenapa kok kemudian saya merekomendasikan affiliate kepada Anda adalah, hari ini banyak orang pengen jualan dari rumah. Ya, mereka pengen jualan dari rumah. Nah, kegiatan ini sering disebut sebagai reseller. Atau ada yang mintanya sebagai dropship. Nah, dropship ini lebih canggih lagi. Jadi ada 3 jenis jualan dari rumah seperti hari ini. Dan affiliate. Nah, bedanya apa nih ketiganya ini? Kita akan lihat sama-sama. Kita akan lihat sama-sama ya. Kalau seumpama Anda bermain di reseller, Anda harus stok barang terlebih dahulu. Artinya Anda harus nyimpan nih, di dalam rumah ada sesuatu. Ya, kalau dropship, Anda sebetulnya tidak stok barang, tetapi Anda harus memperhatikan apakah ada stok barang di gudangnya apa enggak. Ya, jadi Anda semi stok barang lah, kita sebutnya di situ ya. Kalau affiliate, Anda sama sekali tidak stok barang. Ya, tidak ada sama sekali stok barang. Nah, jadi bedanya adalah di sini. Anda kalau lihat beberapa teman-teman yang kemudian jualan, saya punya teman jualan tas, terus kemudian dia punya banyak sekali tas di rumahnya, bahkan sampai hari ini ketika dia udah nggak jualan lagi, itu tasnya masih ada di gudang di rumahnya, ya, sampai udah rusak-rusak lah gitu bahasanya. Kenapa? Karena dulu dia bermain reseller. Nah, kalau reseller itu ada ketika ada barang baru masuk, dia harus segera stok. Karena takutnya barang tersebut rusak. Maksudnya rusak itu adalah udah nggak ada barang. Rusak itu dalam artian ketika ada orang yang pesen, udah nggak ada stok di gudang. Wah, itu lebih pusing lagi. Nah, oleh karena itu dia harus cepat-cepat siapin modal, dia beli, dia simpan di rumah. Nah, habis nggak habis ya itu urusan pebisnis. Namanya begitu, resiko bisnis ya. Jadi dia harus stok barang. Nah, berarti secara modal bagaimana ya? Modal mungkin ada yang relatif besar, ada yang relatif kecil. Tergantung apa yang Anda jual. Kemudian, di bagian reseller ini, Anda harus mengurusi delivery. Pengiriman produk. Ya, Anda harus mengurusi pengiriman produk. Nah, ini.
Kalau dropship tidak perlu, ya, hampir tidak perlu pengiriman produk karena biasanya yang kirim adalah supplier. Oke, affiliate juga yang kirim adalah supplier. Nah, terus kemudian kalau misalnya Anda bermain di reseller, ya, bagaimana caranya Anda bisa dapat duit? Ketika Anda ambil selisih harga, ya, dropship juga kurang lebih sama. Bedanya kalau reseller, Anda harganya udah net di mana, gitu ya. Tinggal nanti Anda akan dapat komisi. Nah, Anda tinggal lihat kira-kira mana yang lebih Anda nyaman. Karena dari pengalaman saya, kalau misalnya Anda bermain di reseller atau Anda bermain di dropship, itu pengurusan di produk, pengurusan di pengiriman, di refund, di retur, dan lain sebagainya itu ternyata ribet. Oleh karena itu, kami beralih ke affiliate, karena jauh lebih ringkas gitu ya, karena beberapa hal itu udah disiapin oleh si pemilik affiliate. Misalnya adalah website produk, terus kemudian pengirimannya tadi udah simple, dan stok barang itu pasti ada. Ya, biasanya seperti itu. Nah, jadi ini bedanya. Kalau misalnya Anda lebih suka yang tidak pakai stok barang, silakan. Anda lebih suka barangnya berwujud, ya bermain aja di reseller atau di dropship. Ya, itu prinsipnya. Nah, jadi ketika Anda bermain di affiliate, terus kemudian Anda merasa ada produk yang bagus, yang bisa Anda lakukan adalah biasanya Anda mulai merekomendasikan. Misalnya di sosmed atau di WA, gitu ya. Caranya gimana ya? Anda mungkin bisa bikin cerita Anda. Kenapa Anda suka? Ya, atau testimoni. Terus kemudian ketika ada orang yang tertarik kan Anda bisa arahkan ke link affiliate Anda. Nah, di dalam link affiliate mereka bisa pelajari lebih lengkap. Nah, itu prinsipnya. Jadi Peng Joon itu dia ngapain? Dia pertama dia mencari produk affiliate yang kemudian merasa oke, cocok, dia bisa pertanggungjawabkan isi dalamnya gitu ya. Kita nggak mencari sesuatu yang terbaik. Lamborghini, Rolls Royce, mungkin agak berat buat Anda jualan itu. Tapi menurut Anda mana yang lebih nyaman? Komisinya bisa sebesar Rolls Royce, gede banget gitu ya. Tetapi orang kemampuan belinya sebanyak beli Avanza. Nah ini kan asik. Karena affiliate itu ternyata dari segi komisi, itu bermain di angka yang saya tahu ya. Kalau produknya produk fisik itu bermain di angka 1-7%. Ya, 7 atau 8% lah boleh. Nah, lalu kalau kemudian produknya adalah bukan produk fisik, non-fisik gitu ya, bisa di 10-20%. Ini udah gede banget. Kalau produknya adalah produk digital, itu bisa 20 sampai ada yang 70%. Kalau Anda tahu tempat cara nyarinya. Ya. Jadi artinya kalau seumpama kita ambil angka tengah aja ya, angka tengah. Kita ambil angka tengah ini 5%, kita ambil angka tengah ini katakanlah 10% aja deh, biar gampang. Ini 20%. Ya. Nah, Anda lihat kalau seumpama harga produknya adalah 100.000, berarti komisinya berapa? Harga produk 100.000 ya. Komisi kalau 5% itu adalah Rp5.000. Betul ya? 100.000 kan? Kita hitung gampang aja. Nah, nih. Ya, tuh. 5.000, betul ya? Kalau 10%, berarti komisinya adalah 10.000. Kalau 20%, berarti komisinya adalah 20.000. Nah, bedanya adalah, saya lebih menyarankan Anda bermain di produk digital, karena Anda nggak repot pengiriman barang pada akhirnya nanti. Terus kemudian, komisinya lebih besar. Karena ada yang, saya akan rekomendasikan kepada Anda, yang komisinya 20-50%. Dan harga produknya minimal komisi yang bisa Anda terima adalah di 100.000. Jadi kalau seumpama Anda mau cari produk sendiri, terus kemudian Anda berapa nih minimal komisi yang harusnya saya terima Pak? Ya cari yang 100.000. Karena kita mau kejar 10 juta nih misalnya. Karena kalau komisi cuma 10.000, 10 jutanya lebih jauh lagi. Ya. Nah, jadi ada sebuah produk yang saya rekomendasikan sampai hari ini, itu harganya kurang lebih 488.000. Jadi kalau komisi Anda adalah 20%, Anda bisa dapat hampir 100.000, jadi Rp98.000. Masih oke. Nah, kalau seumpama Anda ambil yang komisinya di 50%, Anda sudah dapat komisi sekitar 244.000, sekitar 250.000 lah ya. Kita bulatin aja biar nanti gampang.
Nah, ini prinsipnya. Jadi kalau seumpama Anda mau cari 10 juta per bulan, ya jauh lebih mudah. Kenapa begitu? Karena kita tinggal hitung. Oh, kalau 100 ribuan ya berarti saya harus jual 100 sales. Gitu kan? Kalau seumpama Anda mau carinya adalah kita hitung kalau 10 juta dibagi dengan 250.000, Anda jualnya 40 sales. Hitung gampangnya aja begitu, ya. 40 sales. Nah, menurut Anda mana lebih mudah dibandingkan Anda bermain seperti ini? Karena kalau seumpama Anda lihat di websitenya, ini contohnya aja ya. Anda bisa daftar sebagai affiliate, ya, misalnya adalah ke marketplace. Nah, marketplace contohnya seperti apa? Blibli. Ini adalah contoh marketplace yang Anda bisa promosikan. Dan mereka akan bagi hasil kepada Anda. Ya, jadi cara kerjanya sebenarnya simple kok. Anda tinggal tempel aja banner atau link gitu ya contohnya ya. Ya pasti link lah intinya. Lalu ketika ada orang yang klik link tersebut, mereka akan lari ke toko online tersebut ya. Mereka belanja. Ibarat tadi, bajunya bagus nih. Ya kamu beli aja di toko ini misalnya ya, di Blibli. Terus kemudian, kalau Anda suruh mereka langsung ke toko tersebut, Anda dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Oleh karena itu diganti caranya. Oh iya, kamu beli aja di sini. Ya, ada linknya nih. Aku kasih linknya, kamu nanti bisa lari langsung ke sana. Wah, asik. Oke, terima kasih. Gitu ya. Dia buka. Ketika dia buka, dia beli, Anda dapat komisi. Ya, komisinya berapa? Hingga 4%. Loh, tadi Pak katanya ada yang sampai 8%. Ya, itu beda-beda toko, beda-beda produk, beda komisi. Nah, terus kemudian Anda bisa dapat sampai 4%, ya. Ini saya nggak jelasin, nanti agak ribet. Nah, daftar komisinya bagaimana? Misalnya Anda jualannya adalah handphone atau tablet, komisinya di 1%. Kalau jualannya di alat olahraga atau aktivitas luar ruangan, komisinya 4%. Ya, ini udah gede banget nih. Saya bisa gedein lagi. Nah, ini ya. Alat elektronik 1%, home living 3%, otomotif 1%, ibu dan anak 2%, tiket voucher 1%. Ini enak nih tiket voucher ya, karena gampang jualnya, nggak ribet ngirim-ngirim. Kadang-kadang kalau kita kirim misalnya baju gitu ya, bisa nyangkut di pelabuhan. Nah, saya nggak ngerti tuh dasarnya apa kok bisa nyangkut ya. Ya mungkin karena suratnya, mungkin karena memang ada pengecekan berkala dan lain sebagainya. Nah, kalau otomotif, kalau Anda jualannya di atas harganya 100 juta, komisi Anda di 1 juta rupiah. Ya, Anda lihatlah. Kira-kira menurut Anda oke apa enggak? Produk digital 1%, sorry, di 1% maksimal di 100.000. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini Anda bisa terima per bulan komisinya. Ya, ini contohnya aja. Nah, jadi kira-kira menurut Anda oke nggak Anda bermain sebagai seorang affiliate? Karena kalau menurut Anda oke, Anda coba lanjut. Ya, saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana sih caranya untuk Anda bisa mempelajari lebih dalam. Kebetulan ada tempat untuk Anda bisa belajar lebih dalam lewat sebuah webinar. Jadi saya udah siapin, kalau seumpama Anda mau lihat, ada webinar yang Anda bisa tonton. Ya, info lebih detail tentang affiliate. Saya nggak terlalu jelasin di sini karena nanti terlalu melenceng gitu ya. Kita bahas di affiliate webinar aja. Nah, ini linknya. Ya, ini linknya kristutero.com/web KDAM. Nah, nanti saya akan taruh ini di video pertama, di komen atau di deskripsi. Jadi Anda nanti dapat link playlist dan Anda akan dapat link webinar KDAM ini. Ya, supaya kalau semua Anda tertarik untuk nonton lebih lanjut, Anda bisa masuk ke sini. Nah, sampai di sini dulu. Jadi semoga ini bisa menjawab pertanyaan Anda, kenapa kok kemudian Peng Joon bisa dapat gede? Ya, karena salah satu dasarnya ini. Ketika Anda rekomendasikan baju bagus, orang suka, ya mereka akan beli, Anda dapat komisi. Sesimpel itu kok sebetulnya prinsipnya. Nah, jadi kalau menurut Anda, oh ternyata pekerjaannya sederhana ya. Bolehlah saya coba Pak. Nah, kalau Anda merasa bolehlah Anda mau coba. Setelah ini, saya akan ajak Anda untuk melihat bagian yang kedua. Ya, tentang apa yang harus Anda lakukan untuk Anda mulai daftar bisnis affiliate tanpa modal ini. Ya, jadi kita udah selesai dengan apa itu affiliate, kenapa bisa jadi sumber income baru buat Anda, dan di video berikutnya kita akan bahas cara daftar bisnis affiliate tanpa modal step by step. Oke, jadi sampai jumpa di video berikutnya, sukses buat Anda.